Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Anya yang bertugas pada pagi hari ini. Boleh tahu dengan Bapak siapa? Pak Denny, dokter. Pak Dini. Usia Bapak berapa tahun? 27 tahun. 27 tahun. Alamat Bapak saat ini ada di mana? Taman Koko Indah 3, Bandung, dokter. Baik, Bapak datang ke sini sendiri atau ditemani? Sendiri, dokter. Sendiri. Baik Bapak, ada keluhan apa datang kemari? Kencing saya terasa nyeri, dok. Kencing terasa nyeri. Sudah berapa lama Bapak? Sudah 2 hari ya, dok. 2 hari. Apakah kencingnya ini keluarnya sedikit-sedikit atau lancar? Masih lancar, dok. Masih lancar. Apakah saat kencing juga terasa panas? Tidak, dok. Tidak. Lalu saat Bapak kencing itu warna urinnya warna apa? Jernih kah atau keruh? Masih jernih ya, dok. Masih jernih. Lalu apakah Bapak mempunyai riwayat penyakit yang sama sebelumnya? Tidak pernah, dokter. Tidak pernah. Apakah ada keluarga Bapak mengalami penyakit dengan gejala yang sama juga? Tidak, dok. Tidak. Lalu apakah Bapak mempunyai kebiasaan minum minuman keras? Oh, saya tidak minum Minum alkohol, keras dok. tidak. Jika saya boleh tahu juga, Bapak sehari-hari itu minumnya berapa gelas ya per hari? Saya paling banyak minum 2 gelas, dok. Paling banyak 2 Iya. gelas. Saya juga bertanya mengenai pekerjaan Bapak. Pekerjaan Bapak saat ini sebagai apa? Saya penjahit, dok. Penjahit. Apakah Bapak banyak duduk Iya, selama dokter. bekerja? Banyak duduk, dok. Banyak duduk. Baik Bapak, di sini nanti saya akan melakukan pemeriksaan terhadap organ genitalia eksterna Bapak dan mengharuskan Bapak membuka pakaian bawah Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya, dokter, bersedia. Baik Bapak, silakan ke kamar mandi untuk membuka pakaian bawah Bapak, lalu berbaring di belakang. Baik, dok. Baik, di sini pertama saya akan melakukan pemeriksaan terhadap organ genitalia Bapak, tepatnya di bagian penis terlebih dahulu. Pertama di sini saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi. Di sini pertama saya akan melihat dulu ukurannya. Untuk ukuran normal itu 10 sampai 15 cm. Lalu untuk kulitnya di sini tidak ada kemerahan, massa, lesi kulit tambahan, inflamasi ataupun adanya bekas luka dan bekas operasi. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan inspeksi pada glans penis. Di sini untuk melihat apakah adanya peradangan pada glans penis Bapak. Baik, di sini tidak terlihat adanya peradangan pada glans penis Bapak. Lalu untuk preputiumnya juga sudah tidak ada. Di mana di sini kemungkinan Bapak sudah disirkumsisi atau sudah disunat. Lalu di sini juga tidak terlihat adanya penumpukan sperma atau cairan putih yang menyebabkan hernia. Selanjutnya di sini saya akan melakukan inspeksi pada meatus uretra eksterna Bapak atau lubang pipis. Sebelumnya, maaf ya Pak, saya akan melihat terlebih dahulu. Baik, dok. Baik, di sini tidak terlihat adanya kelainan seperti hipospadia ataupun epispadia dan juga sekret. Selanjutnya, saya akan melakukan palpasi terhadap penis Bapak. Pada palpasi kali ini, jika Bapak mengalami rasa nyeri tekan, mohon bilang kepada saya ya. Baik, dok. Untuk yang pertama, di sini saya akan melakukan palpasi pada bagian ventral terlebih dahulu. Apakah ada rasa nyeri tekan, Pak? Tidak, dok.
Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada bagian corpora cavernosa, tepatnya di bagian sinistra dan dekstra dari penis Bapak dari area radix ke ujung. Baik, apakah ada rasa nyeri, Pak? Tidak, Dok. Selanjutnya di sini saya akan melakukan palpasi pada bagian dorsal. Pada palpasi kali ini saya meminta Bapak untuk memegang penis Bapak ke arah atas ke abdomen bagian bawah Bapak. Baik, Pak. Di sini saya akan mulai melakukan palpasi tepatnya di bagian corpora spongiosa dan struktur dari uretra Bapak. Baik, saya boleh diturunkan. Baik, apakah sama saya melakukan palpasi tadi ada rasa nyeri, Pak? Tidak, Dok. Baik, di sini tidak ada rasa nyeri. Lalu untuk konsistensinya itu juga normal, dan pada saat saya melakukan palpasi tadi di bagian ventral itu saya tidak merasakan adanya bagian yang keras. Berarti di sini Bapak tidak mengalami karsinoma pada uretra Bapak. Lalu pada saat saya melakukan palpasi di bagian dorsal, di sini juga tidak terjadi pengeluaran sekret dan tidak ada penyempitan saluran uretra. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang kedua, yaitu pemeriksaan terhadap skrotum Bapak. Pemeriksaan di sini mengharuskan Bapak untuk memegang penis Bapak ke arah abdomen bagian bawah, karena saya akan mengamati bagian skrotum Bapak. Silakan, Pak, boleh dipegang. Baik, di sini saya akan melakukan inspeksi terhadap skrotum Bapak terlebih dahulu. Di sini untuk ukurannya itu terlihat normal. Posisinya juga yang bagian kiri itu lebih rendah daripada yang bagian kanan. Untuk struktur kulitnya juga di sini tidak terlihat adanya warna kemerahan, massa, dan lesi tambahan. Lalu untuk rambutnya itu juga sudah sampai ke pangkal paha, dan untuk struktur testisnya itu juga lebih rendah pada yang bagian kiri. Selanjutnya di sini saya meminta Bapak untuk berdiri karena saya akan melakukan inspeksi terhadap skrotum pada saat Bapak berdiri. Baik, di sini sama seperti tadi, saya juga akan mengamati skrotum Bapak pada saat Bapak berdiri. Untuk ukuran dan posisi di sini terlihat normal. Ukurannya itu ada di 4-5 cm, diameternya itu di 2-3 cm. Lalu untuk posisinya itu yang kiri lebih rendah daripada yang kanan. Selanjutnya untuk kulitnya juga di sini tidak terlihat adanya kemerahan, massa, ataupun lesi tambahan, sama seperti tadi. Lalu untuk rambutnya juga itu sudah sampai ke pangkal paha, dan juga untuk struktur testisnya yang bagian kiri lebih rendah daripada yang bagian kanan. Baik Bapak, silakan untuk berbaring karena saya akan melakukan pemeriksaan yang kedua, yaitu adalah palpasi. Baik, pada palpasi kali ini sama seperti tadi, saya meminta Bapak untuk memegang penis Bapak ke arah abdomen bagian bawah. Untuk yang pertama di sini adalah palpasi terhadap skrotumnya itu sendiri. Maaf ya Pak, saya pegang dulu. Baik, di sini untuk ukurannya normal, posisinya juga yang bagian kiri itu lebih rendah daripada yang bagian kanan. Untuk ukuran normal itu sendiri ada di 4-5 cm dan diameternya itu di 2-3 cm. Lalu selanjutnya saya akan melakukan palpasi terhadap struktur yang ada di dalam skrotumnya itu sendiri. Pertama, di sini saya akan melakukan palpasi terhadap testis. Pada palpasi testis ini, saya pertama akan memisahkan kedua skrotum kanan dan kiri Bapak terlebih dahulu. Lalu saya akan melakukan palpasi pada salah satu skrotum Bapak terlebih dahulu. Baik, di sini untuk ukurannya normal. Lalu untuk posisinya akan saya bandingkan dengan yang skrotum kiri Bapak terlebih dahulu. Konsistensinya juga terasa kenyal, itu normal. Lalu untuk permukaannya itu rata. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi testis pada bagian kiri. Sama seperti tadi prosedurnya. Baik.
baik, di sini untuk ukurannya itu normal, posisinya itu lebih rendah pada bagian kiri, lalu untuk konsistensinya itu terasa kenyal, itu juga normal. Lalu untuk permukaannya itu rata. Selanjutnya di sini saya akan melakukan palpasi pada epididymis. Pada palpasi epididymis di sini saya akan membuat lipatan seperti lipatan pada bagian skrotum Bapak terlebih dahulu, kulit skrotum Bapak. Lalu saya akan meraba bagian kosto dan kontralateral. Baik Bapak, sebelumnya saya bertanya apakah ada rasa nyeri? Tidak dokter. Tidak. Baik, karena tidak ada rasa nyeri, lalu untuk konsistensinya juga sama, terasa kenyal dan juga permukaannya rata. Selanjutnya saya akan melakukan hal yang sama pada skrotum bagian kiri Bapak untuk mengecek epididymis Bapak. Sama seperti tadi, saya akan membuat seperti lipatan pada kulit skrotum lalu meraba bagian kosto dan kontralateral. Baik Bapak, apakah ada rasa nyeri? Tidak dokter. Baik, tidak ada rasa nyeri. Lalu di sini konsistensinya itu juga terasa kenyal, permukaannya terasa rata. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada vas deferens. Pada palpasi kali ini, pertama itu dari atas, saya akan menyingkirkan testis ke arah samping, lalu menekan-nekan di bagian sekitar sini. Baik Bapak, apakah ada rasa nyeri? Tidak dokter. Baik, tidak ada rasa nyeri, lalu terasa adanya seperti benang pintal di daerah sini, itu menandakan vas deferens Bapak, dan itu normal karena terasa. Selanjutnya di sini saya akan melakukan palpasi yang terakhir, yaitu adalah palpasi pada canalis inguinalis. Pada palpasi kali ini saya akan memasukkan jari telunjuk saya, tangan kanan saya, di canalis inguinalis medial Bapak. Baik, selanjutnya saya minta Bapak untuk batuk. Baik, di sini tidak terasa adanya tahanan pada jari saya, baik itu di bagian ujung ataupun medial, menandakan tidak adanya hernia direct ataupun indirect. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang terakhir. Tetap dipegang dulu ya Pak, yaitu pemeriksaan transiluminasi pada skrotum Bapak. Sebentar, saya ambil pen white dulu. Baik, pada pemeriksaan di sini itu mengharuskan ruangannya untuk gelap. Lalu di sini saya akan meletakkan corong kertas ini di bagian skrotum Bapak dan menyinari skrotum Bapak dari bagian bawah. Saya melihatnya dari corong kertas ini. Baik, di sini tidak terlihat adanya warna merah pada skrotum Bapak. Warna merah di situ menandakan adanya massa padat. Tetapi pada pemeriksaan kali ini saya melihat adanya warna putih tembus pandang, yang artinya itu normal. Sama dengan tadi, saya akan melakukan pemeriksaan pada skrotum bagian kanan Bapak. Baik, pada skrotum kanan juga itu tidak terlihat adanya warna merah dan terlihat adanya warna putih yang tembus pandang. Baik Bapak, pemeriksaan sudah selesai. Silakan untuk memakai pakaian bawah Bapak kembali dan kembali ke depan. Baik, dari pemeriksaan tadi itu ada pemeriksaan inspeksi pada penis dan skrotum, lalu pemeriksaan palpasi pada penis dan skrotum. Di sini saya tidak menemukan adanya kelainan, berarti untuk organ genital eksternal Bapak itu normal. Kemungkinan Bapak itu mengalami infeksi pada saluran kencing Bapak karena tadi Bapak mengeluhkan adanya rasa nyeri selama 2 hari pas kencing. Di sini saya menyarankan Bapak untuk lebih banyak minum karena tadi Bapak itu hanya minum maksimal 2 gelas ya Pak ya. Ya. Lalu Bapak di sini penggunaannya itu kebanyakan duduk. Jika Bapak ingin mengetahui lebih pasti, itu akan saya buatkan surat rujukan ke dokter kulit kelamin. Apakah Bapak mau dibuatkan surat? Boleh dokter. Baik. Ini
surat rujukannya Bapak bisa bawa. Lalu apa ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Cukup dokter. Cukup, baik. Terima kasih Pak, cepat sembuh. Sama-sama dok.